Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembahasan Matematika Umum kelas 11. Pembahasan eksplorasi 2.4 halaman 71 sampai 72 Matematika Umum kelas 11. Pertanyaan yang pertama, gambarkan sebuah lingkaran dan segitiga siku-siku yang miringnya adalah diameter lingkaran. Artinya, kalau misalnya kita memiliki segitiga siku-siku ya, nih. Sisi miring itu yang mana? AC. Nah, yang di sini diminta adalah sisi miringnya merupakan diameter lingkaran. Kurang lebih, ini misal ada diameter lingkaran HG ya. Kemudian kita diminta membuat segitiga siku-siku di mana sisi miringnya itu adalah diameter lingkaran. Berarti itu sama saja dengan kita membuat sudut keliling ya, di mana sudut pusatnya itu adalah diameter lingkaran. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, betul, seperti ini. Lalu yang kedua, diminta untuk dicerminkan ya. Yang namanya dicerminkan berarti kan membentuk bangun yang sama ya. Ketika segitiga HGI merupakan segitiga siku-siku, maka pencerminannya pun ya segitiga HJG itu juga merupakan segitiga siku-siku. Gitu. Yang kemudian setelah kita cerminkan terhadap diameter lingkaran, perhatikan segi 4 yang terbentuk ya. Di sini ada segi 4. Apakah keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran? Jawabannya adalah karena terlihat di gambar ya, bahwa ketika ada segitiga siku-siku yang sisi miringnya merupakan diameter, kemudian kita cerminkan terhadap diameternya, maka terlihat jelas di gambar bahwa setiap titik sudutnya itu terletak pada lingkaran. Nah, kita jawab pertanyaan yang berikutnya. Untuk masing-masing titik sudut, tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Ibu tuliskan sudut JHI dulu ya. JHI. Yang ini berarti menghadap busur apa? Sepanjang ini. J apa ini? Sudut JHI menghadap busur JI. Ingat ya, busur itu simbolnya melengkung. Kemudian sudut yang berikutnya, ini sebut saja sudut HIG. Sudut HIG menghadap busur HG. Kemudian sudut JGI atau IGJ, bebas ya. Kita coba saja JGI menghadap busur apa? JGI yang ini berarti busurnya menghadap busur JI, namun kebalikannya dari JHI ya. Biar gak ketukar jadi IJ boleh. Ntar ibu hapus dulu berarti biar kalian tidak pusing. Boleh IJ. Sudut yang terakhir HJG misal. HJG menghadap busur Nah, ini sudah kita jawab pertanyaan yang kedua, maka ada pertanyaan lanjutan ya. Pertanyaan yang ketiga itu adalah jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Tadi kita sudah punya kurang lebih seperti ini ya. Ini ibu coba, awalnya kan bentuknya seperti ini. Sudut yang berhadapan itu contohnya sudut J ditambah sudut I. Sudut J besarnya berapa? Sudut I besarnya berapa? 9
90 derajat. Maka sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Bagaimana sisa yang lain? Sudut H dan G. Ingat kalau segi 4 itu totalnya 360 derajat ya. Ketika jumlah dua sudut sudah 180 derajat, maka sisanya adalah 180 derajat ya. Jadi kalau yang udah jelas kan di sini sudut HJG ditambah sudut HIG itu kan ada angkanya. Tapi kalau sudut JHI sama JGI kita belum tahu berapa. Cuman karena segi 4 total sudut adalah 360 derajat, maka jika HJG ditambah HIG-nya ada 180 derajat, menyebabkan sudut sisanya yaitu sudut JHI ditambah sudut JGI itu 360 derajat dikurangi 180 derajat, yaitu 180 derajat juga. Jadi terjawab ya, jumlah sudut yang berhadapannya adalah 180 derajat. Ini Ibu coba untuk menggeser titik sudutnya ya. Gimana kalau I dan J-nya bergerak? Nah, ini penampakan ketika titiknya Ibu coba geser ya. Tetap sudut yang berhadapannya itu berjumlah 180 derajat karena nilainya dia tidak berubah ya. Ingat teorema yang waktu itu pernah kalian pelajari, ketika ada sudut keliling menghadap diameter, maka besarnya pasti 90 derajat atau sudut siku-siku kayak gitu. Di nomor 4 kalian diminta ini ya, bagaimana jika segi 4 itu bukan merupakan penggabungan segitiga siku-siku dan percerminannya, apakah sifat yang sama masih berlaku? Ibu coba ketika titik sudutnya itu terletak pada lingkaran seperti perintah yang A ya, seperti ini. Nah, coba kalau menurut kalian, ini kan ada 4 titik sudut. Apakah sudut yang berhadapannya masih berjumlah 180 derajat? Jawabannya masih ya. Sekarang kalau sudut E dan sudut C, berapa jika kalian jumlahkan? Sama, 180 derajat. Nah, Ibu coba juga menggeser titik sudutnya ya. Di sini. Nah, apakah jumlah yang berhadapan masih sama 180 derajat? Coba yang ini 89,18 ditambah 90,82, berapa jumlahnya? Masih 180. Begitu juga sudut yang E dan C ya, 105,99 ditambah 74,01 itu adalah 180 derajat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba kondisi berikutnya, yang B. Ulangi langkah 2 dan 3 jika salah satu titik sudutnya tidak terletak pada lingkaran. Bagaimana yang dimaksud tidak terletak pada lingkaran? Tidak terletak pada lingkaran. Lingkaran itu kan sisi ini ya, sisi yang membentuk lingkarannya. Maka kalau di sini titik sudut tidak terletak pada lingkaran, berarti bisa jadi dia ada di luar lingkaran atau ada di dalam lingkaran. Betul tidak? Nah, untuk itu Ibu akan coba ilustrasikan bagaimana jika bentuknya bukan pada lingkaran ya. Nah, di sini ada 2 ilustrasi. Yang pertama, Ibu misalkan dulu ketika titik sudutnya itu berada di luar lingkaran. Nah, titik sudut yang berada di luar lingkaran itu titik sudut yang mana? Q dan S. Kurang lebih
jumlah sudutnya seperti ini. Sudut Q berhadapan dengan sudut S. Berapa jumlahnya? 65,77 ditambah 67,63. Hasilnya adalah ya. Kalau dari gambar, sudut yang berhadapan itu adalah sudut Q dan sudut S, kemudian sudut R dan sudut P. Sudut Q di sini adalah 65,77 derajat. Sudut S dimisalkan 67,63 derajat. Berapa ya jumlahnya? 130,4 derajat. Nah, sekarang yang R dan P berarti 130,02 derajat ditambah 96,58 derajat. Berapa hasilnya? 226,6 derajat. Berbeda nggak dengan yang tadi? Beda ya. Nah, jangan dulu menyimpulkan, kita coba play dulu ketika si titik sudutnya itu berada di dalam lingkaran. Ibu ambil saja gambarnya seperti ini, di mana salah satu titiknya berada di dalam lingkaran ya, yaitu sudut K. Ya. Sekarang coba kalian perhatikan, sudut yang berhadapannya itu adalah sudut K dan sudut L, kemudian selanjutnya sudut N berhadapan dengan K dengan L 112,27 derajat ditambah 123,87 derajat. Berapa total? Berapa ya? 136,14 derajat. Kemudian sudut N dan M 6295 ditambah 60,91. Berarti 100,86. Nah, sekarang dari percobaan ini apa yang bisa kalian simpulkan? Tadi kan kalau yang terletak pada lingkaran, titik sudutnya, sudut D ditambah sudut B itu kan tadi totalnya 180 derajat. Sudut C dan sudut E juga totalnya 180 derajat. Tapi kok yang ini mah sudut yang berhadapannya tidak berjumlah 180 derajat ya? Jadi apa yang dapat disimpulkan? Jadi kesimpulannya, yang bisa kita nyatakan dengan jumlah 180 derajat ketika sudutnya berhadapan hanya ketika titik sudutnya ini berada pada lingkaran. Betul ya yang kata Inafa bilang. Ketika titik sudutnya ada yang berada di luar lingkaran atau berada di dalam lingkaran, maka sudut yang saling berhadapannya belum tentu berjumlah 180 derajat. Seperti itu. Terus kalau kalian perhatikan secara gambar nih ya, garis DC, garis DB, garis BE, garis ED, ini nih tuh apa sih? Apanya lingkaran? Apa bagian dari lingkaran? Ada garis, ada busur. Maka ini disebut halo? Nah, betul, tali busur lingkaran. Maka, segi 4 yang titik sudutnya terdapat pada lingkaran ini disebut segi 4 tali busur. Ya, karena setiap sisinya ini merupakan tali busur pada lingkaran. Seperti itu.
Oke? Jadi kalau misalnya gambarnya seperti gambar kedua dan gambar ketiga, yang titik sudutnya ada di luar dan di dalam lingkaran, itu belum bisa kita pastiin yang berhadapannya berjumlah 180 derajat. Yang hanya bisa kita pastikan adalah karena ini bentuknya segi 4, maka jumlah semua sudutnya pasti 360 derajat. Ya, boleh kalian jumlahkan nih. Ini jumlahnya 360 derajat, yang ini juga sama. Pasti 360 derajat. Seperti itu, ya. Kemudian, nah ini kesimpulan di pertanyaan nomor 4. Segi 4, yang keempat sisinya merupakan tali busur sebuah lingkaran disebut segi 4 tali busur ya, yang tadi Ibu jelaskan. Pada segi 4 tali busur, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Dengan syarat tadi ya, setiap sisinya merupakan tali busur atau titik sudutnya berada pada lingkaran.